Pemirsa, puluhan orang masih tertimbun tanah longsor di kawasan Tinor, Tomohon, Sulawesi Utara. Akses jalan Manado-Tomohon juga masih terputus. Dan untuk informasi selengkapnya, segera saja kita bergabung dengan reporter Berita 1 Nesya Megawati langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, Nesya, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah jalan sudah bisa diakses oleh warga? Ya, Doni, untuk akses jalan untuk menuju dari Manado ke Tomohon sampai saat ini masih belum bisa diakses. Hingga tadi malam, tadi kami coba melihat di sana bahwa tadi satu eskavator atau milik dari tim khusus detasemen seni tempur 4 Manado sudah diturunkan untuk membersihkan lumpur-lumpur sisa dari banjir, ada banjir dan juga longsor yang terjadi pada Rabu lalu. Jadi prosesnya adalah sampai saat ini adalah proses untuk membersihkan lumpur-lumpur menuju ke material tersebut ke bawah sehingga nanti akses tersebut akan bisa dilalui untuk mengevakuasi warga ataupun untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Sampai saat ini dipastikan bahwa jalanan belum bisa dilalui. Belum bisa dipastikan sampai kapan juga proses pembersihan atau pengaksesan jalan tersebut akan bisa berlangsung atau masih bisa diakses. Ini tergantung dari cuaca juga karena baru hari ini pihak dari TNI, polisi dan juga Basarnas melakukan evakuasi menuju ke atas. Hal ini dikarenakan pada hari ini kebetulan sekali bahwa hari ini kondisi cuaca di Manado dan sekitarnya tidak terlalu hujan atau cerah, sehingga pihak dari bantuan dan juga pihak TNI berani untuk menuju atau membersihkan menuju ke titik longsor yang berada di Tomohon tersebut. Sampai saat ini memang ada temuan terbaru yakni dari ketika di atas tadi ada 20 titik longsor dari Manado menuju ke Tomohon tersebut dan diantaranya 6 adalah yang paling terparah. Dan mengenai jumlah korban jiwa tadi juga ditemukan adalah sekitar 5 orang yang ditemukan dalam kondisi tewas sehingga kalau dihitung sekitar dari kemarin 16 informasi dan tadi ditemukan ada 5 kira-kira adalah sekitar 21. Tapi Doni belum bisa dipastikan berapa jumlah korban jiwa dan tentunya kita berharap bahwa korban jiwa juga tidak bertambah lagi. Namun sementara itu memang sekitar 20 orang masih dilaporkan hilang, namun belum juga diketahui apakah warga tersebut adalah merupakan warga Tomohon. Di antaranya karena di dalam pada saat hujan terjadi, warga ataupun orang-orang sekitar atau memang kita belum ketahui warga tersebut berteduh di sebuah rumah makan dan sekitar puluhan orang. Hal ini diketahui karena memang ada mobil, ada kendaraan motor, ada puluhan motor yang ditemukan dan pada saat mereka berteduh di dalam rumah makan tersebut atau rumah tersebut amblas dan inilah yang masih belum bisa ketahui dan fokus pencarian dari pihak Basarnas dan juga lainnya untuk memeriksa atau mencari korban-korban yang berada di rumah makan yang teramblas yang ikut longsor tersebut. Sementara itu memang yang sudah ditemukan mobil, diketahui ada 4 mobil yang terbawa dalam terpelosok tersebut, diantaranya adalah mobil pick up, sedan, mobil box dan juga 1 mobil sedang dan 3 mobil yang diketahui sudah ditemukan yakni mobil pick up, sedan dan box, sementara mobil sedang atau mobil Avanza sampai saat ini belum ditemukan. Diperkirakan dalam 1 mobil tersebut ada sekeluarga yang pada saat banjir atau hujan deras ikut berteduh di dalam sekitar rumah yang teramblas tersebut. Hingga kini proses pencarian masih terus berlangsung dan belum bisa dipastikan juga Doni dan juga pemirsa bagaimana kondisi di sana. Yang jelas adalah kondisi sampai sini belum bisa diakses, sementara dari pihak TNI juga akan membangun 2 jembatan sementara, jembatan Bailey, akan ada 2 jembatan dan ini adalah bersifat sementara untuk bisa mengakses paling tidak kendaraan atau material-material untuk perbaikan di sana bisa dilalui. Jembatan tersebut, jembatan Bailey dibangun jembatan Bailey sepanjang 20 meter dengan pihak material itu kira-kira kalau memang aksesnya sudah bisa dilalui membutuhkan waktu hanya sekitar 7 jam. Ya, Nesya, saya ingin konfirmasi ulang lagi. Informasi yang baru saja Nesya sampaikan ditemukan 5 korban baru. Apakah ini merupakan korban tambahan yang sebelumnya ada 16 korban jiwa, kemudian dari informasi Anda barusan ada 5 korban baru. Konfirmasinya seperti apa? Jadi dari konfirmasi adalah bahwa 5 orang tersebut adalah dari korban yang baru saja ditemukan pada saat proses evakuasi yang berlangsung pada hari ini. Sehingga jika ditambah dengan korban jiwa yang dirilis oleh BNPB kemarin sejumlah 16, maka sampai saat ini jumlahnya adalah sekitar 21 orang. Doni. Baik, Nes, ini juga informasinya mengenai Jembatan Kuning Boulevard di Kota Manado, kabarnya amblas juga. Bagaimana kondisi terkini di Jembatan Boulevard ini?
Ya, Doni, untuk kondisi terkini di Jalan Boulevard memang benar sekali bahwa amplas sekitar pukul 2 atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah atau waktu Manado, dan ini adalah akibat terkikis akibat imbas dari terkikisnya jembatan akibat banjir bandang tersebut. Pada saat banjir bandang pada saat Rabu lalu di daerah sebelah sana itu sudah mulai longsor, dan pada saat terkikis hujan terus dan semakin ombak dan juga aliran ombak ini, karena kebetulan di daerah jembatan ini sebelah sananya adalah Pantai Manado dengan ombak yang sangat deras sehingga sudah longsor, ditambah juga dengan derasnya ombak di Pantai Manado menyebabkan amblasnya jembatan Boulevard. Sampai saat ini masih belum bisa, dari pihak pemerintah juga tadi sudah melihat bagaimana kondisi jembatan, namun belum ada proses perbaikan. Dikirakan proses perbaikan akan berlangsung pada esok hari dan belum bisa dipastikan kapan selesai dari jembatan Boulevard ini. Artinya dengan terputusnya jembatan Boulevard, maka di daerah sepanjang Boulevard ini belum bisa dilalui dan akan ada pengalian arus menuju ke Jalan Samratulangi. Doni. Baik, Nes, saya ingin tahu kondisi saat Anda melaporkan sekarang, bagaimana kondisi cuaca, apakah memang sedang turun hujan, gerimis, dan curah anginnya seperti apa? Doni, kalau kondisi saat ini memang sudah mulai turun gerimis, tapi belum, angin juga sangat kencang karena memang dari tadi juga sudah mulai mendung cerah, memang belum bisa, tidak diketahui apakah memang akan ada turun hujan juga. Pada tadi mendung gerimis, tapi relatif cuacanya cerah, dan makanya tadi juga untuk relawan dan juga tim bantuan sudah mulai berani untuk menuju untuk evakuasi. Tapi dari untuk saat ini di Manado mengenai jembatan ini memang amblas, tapi warga ramai sekali untuk melihat bagaimana amblasnya jembatan Boulevard yang berada di Manado ini. Ya, Nesya, satu pertanyaan terakhir singkat saja. Saya melihat di belakang Nesya banyak warga berkumpul. Apakah warga ini adalah orang yang membantu menemukan korban atau sedang menyaksikan kejadian pembersihan jalanan atau seperti apa? Oh, Doni, tempat saya berdiri, saya merupakan berada di Jalan Boulevard, dan warga yang berada di sini adalah warga yang ingin melihat bagaimana amblasnya jalanan ini. Ini adalah warga sekitar di Jalan Boulevard dan juga sekitar Jalan Samratulangi untuk melihat bagaimana korban. Dan Doni, di Jalan Boulevard ini dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam amblasnya jembatan Boulevard, dan memang warga di sini untuk melihat bagaimana amblasnya, yang kira-kira ini amblasnya sekitar panjangnya sekitar kedalamannya sekitar 2 sampai dengan 3 meter, sementara untuk lebarnya sekitar 3 meter. Doni. Baik, Nesya, terima kasih laporan langsung Anda, dan kita akan tunggu laporan Anda berikutnya. Pemirsa, Nesya Megawati melaporkan langsung dari Kota Manado, Sulawesi Utara.